Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel podcast Benang Merah. Selamat sore teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini Mimin mau jalan-jalan ke sebuah museum musik yang ada di kota Surakarta, yaitu Lokananta. Lokananta adalah bekas badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang perekaman musik. Lokananta ini memiliki kantor di kota Surakarta di Jawa Tengah. Mulanya perusahaan ini didirikan atas inisiatif R. Maladi pada 29 Oktober 1956 dengan nama Perusahaan Piringan Hitam Lokananta sebagai bagian dari Jawatan Radio Kementerian Penerangan Republik Indonesia. Lokananta kurang lebih berarti seperangkat gamelan surgawi dalam pewayangan Jawa yang dapat berbunyi sendiri dengan merdu. Fungsi utama Lokananta saat itu adalah menduplikasi bahan siaran dari RRI atau Radio Republik Indonesia. Dan fungsi saat ini Lokananta menjadi sebuah museum musik Indonesia . Apa sih keseruan menjelajahi ruangan-ruangan di Museum Lokananta? Selamat menyaksikan. Dua tiket, mau yang pakai tourguide atau tanpa tourguide? Untuk harga sama 30.000. Tourguide, kalau yang tourguide bareng-bareng? Iya, bareng-bareng. Kalau tanpa tourguide nanti juga di dalam ada orang, tapi jalan sendiri. Oh, yang sendiri aja. Nanti masnya masih di jam 3, kalau yang tanpa tourguide itu waktunya 1 jam, jam 3 sampai di jam. Oh. Gimana? Jam 3 ya. Kalau yang sama tourguide? Yang di jam 2. Jam 2. Yang sama tourguide aja. Sama tourguide atas nama 2 tiket jadi 60.000, mau pakai kris atau debit? Pakai QRIS. Satu debit. 2 tiket ya kak ya, jadi 60.000. Saya jadikan satu. Semuanya selamat siang, selamat datang di Galeri Lokananta. Perkenalkan saya Dilan, selaku teman keliling atau tourguide yang akan memandu teman-teman di dalam. Dan mungkin yang masih membawa tas besar, tas kecil, makanan, minuman, rokok dan sejenisnya, kamera pocket atau kamera profesional bisa dititipkan terlebih dahulu. Paling rasa atau kegiatan dari Lokananta dari awal sampai ke Lokananta yang sekarang. Jadi untuk Lokananta sendiri pada awal berdiri kita tidak jauh-jauh dari peran radio SRI dan juga RRI, yang dimana SRI itu adalah Sulawesi Radio Television atau radio siaran kedengaran pertama di Indonesia yang berdiri pada masa prakemerdekaan. Untuk radio SRI sendiri dulu berdiri menjadi bagian dari Puramangkunegaran atau Puramangkunegaran teman-teman, yang dimana salah satu perannya dulu digunakan untuk mengiringi Gusti Nurul
Lokananta, baik itu kaset atau piringan hitamnya, sekarang juga udah bisa didengarkan secara digital. Jadi untuk websitenya sendiri bisa teman-teman akses nggak cuma di sini aja, bisa diakses lewat handphone masing-masing juga. Tinggal di search aja lewat Google, itu bisa diketik Irama Nusantara. Jadi websitenya itu adalah iramanusantara.org, yang dimana di sana ada berbagai macam karya-karya lama yang dulunya menggunakan platform kaset pita atau piringan hitam. 190-an karya dari Lokananta dengan berbagai macam jenis platformnya, mulai dari vinil, kaset pita, dan juga shellac gitu. Jadi shellac itu adalah bahan piringan hitam pertama yang dulu digunakan oleh Lokananta. Sebenarnya tuh enggak. Kita geser lagi ke ruangan berikutnya, dan untuk di ruangan bawah nanti ada beberapa alat yang di display juga, teman-teman mohon untuk tidak disentuh atau ini memang nanti produksi yang dulu dari dua tahapan yang berbeda antara kaset dan juga piringan hitam. Jadi untuk yang bawah ini adalah proses duplikasi kaset atau yang dikenal dengan nama master duplication, dan untuk yang atas itu proses duplikasi piringan hitamnya. Jadi setelah proses pemanasan untuk menjadi atau WPK itu akan dilanjutkan ke proses engraving, teman-teman. Jadi proses engraving ini digunakan untuk mengukir gelombang yang ada di piringan hitam, dan dari situ nanti karena tadi ada proses pemanasan, ada juga proses pendinginannya yang di sebelah kirinya itu, atau yang dikenal dengan proses galvanising. Dan kenapa di sana ada gambar kolamnya? Jadi dulu Lokananta itu punya kolam lingkar yang digunakan untuk pencampuran cairan kimia untuk membilas piringan hitam dan disambungkan ke mesin pendingin piringan hitamnya. Dan untuk kolamnya sendiri itu dulu ada di amandemen ini, teman-teman. Cuma setelah revitalisasi kolamnya dihilangkan, tapi nanti kalau teman-teman perhatikan bekasnya itu masih kelihatan gitu. Dan dari situ nanti setelah piringan hitamnya dingin, itu akan dilanjutkan ke proses pressing. Jadi proses pressing ini digunakan untuk merapikan dan memastikan ukurannya. Dan dari sana nanti setelah selesai akan ada packing, quality control, dan juga distribusi. Nah untuk proses distribusi ini adalah ruangan yang ada, teman-teman. Yang dimana ruangan ini di sini teman-teman bisa lihat atau eksplor berbagai macam piringan hitam karya dari Lokananta yang dulu kita produksi dengan berbagai macam jenisnya juga ya. Kayak di sebelah kanan itu ada berbagai macam karya dari seniman-seniman lama Lokananta, mulai dari Wajina, Akadir, Kabama, Remaja Bahana, dan lain sebagainya, ataupun musik-musik pengiring tari kayak di tengah ada Ponorogo atau Tari Gambir Anom. Ada juga lagu instrumental berbagai daerah Indonesia kayak Genik Bali, Genik Sunda, dan lain sebagainya. Dan di sini nanti teman-teman bisa explore karyanya apa aja. Kemudian yang di tengah ini ada juga alat interaktif yang bisa teman-teman gunakan. Cuman memang ini nggak ada suaranya, jadi hanya untuk properti foto aja. Dan nanti silakan buat teman-teman kalau mau dipakai untuk explore atau mungkin buat bikin konten interaktif boleh juga, silakan bisa dipakai aja, bisa sambil duduk gitu ya. Bisa langsung masuk, mau di sebelah kanan atau sebelah kiri boleh. Rekaman pembacaan ulang naskah proklamasi tersebut lalu dikirim ke perusahaan Lokananta untuk diduplikasi dan disimpan dalam bentuk piringan hitam yang hingga saat ini, besok, dan masa depan dapat didengarkan oleh kita hingga generasi-generasi mendatang. Tadi ya penjelasannya, mungkin sedikit mengulas informasinya juga pada saat perekaman ulang proklamasi. Hasil paling maksimal. Ini adalah ruang Lokananta yang dimana untuk ruangan ini sama halnya dengan temporary exhibition dari Lokananta atau pameran temporer yang nantinya untuk instalasi yang ada di dalam itu akan diganti setiap 6 bulan sekali. Dan juga di sini kita mengganti teman-teman seniman
seniman yang namanya tertera di sini juga. Ada Batu Smoker, Fajar Merah, Grafis Nusantara, Kriminologi, Syarah Kotrunada, dan juga White Shoes and the Couples Company. Dan juga untuk ruangan Lokananta Remaster itu terbagi menjadi 4 bagian yang nanti akan kita eksplor satu-satu gitu ya. Silakan teman-teman bisa langsung masuk. Kalau nanti di sana teman-teman bisa eksplor berbagai macam jenis karya Lokananta, mulai dari kaset kita, piringan kita, dan juga beberapa real master nanti yang kita punya juga dengan mengutarakan beberapa dokumentasi dari kegiatan Lokananta zaman dulu. Dan untuk yang di ruangan ini ada 3 jenis instalasi dari 3 seniman yang berbeda juga. Untuk yang di sebelah kanan yang warna-warni ini dari Rit Melodies yang menceritakan tentang lini masa musik populer di Indonesia dari tahun 1959 sampai 1969. Kenapa dipilih atau di highlight di tahun segitu teman-teman? Karena pada saat itu banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi atau aturan-aturan ketat yang mengatur tentang produksi musik di Indonesia. Menggambarkan juga masa kaset kita yang dulu pernah terjadi di Lokananta, atau kita dulu juga pernah produksi menggunakan kaset pita. Jadi di sini dipasangkan ke 6 kaset pita yang ada di depan, yang dimana sebenarnya bentukan dari kaset pitanya ini melambangkan bahwa proses produksi musik itu tidak akan pernah ada selesainya. Jadi ketika pita digabungkan itu akan saling tumpang tindih teman-teman. Dan juga untuk pita yang diambil atau pita yang dipajang ini menggunakan kaset pita dari Serat Pondotomo dari Mangkunegaran yang dimainkan oleh Kinarto Sabdo, salah satu pemain gamelan terkenal dari Solo juga gitu. Dan beliau juga menjadi salah satu tokoh yang paling banyak melakukan rekaman gending Jawa atau langgam Jawa yang ada di Lokananta. Master, silakan buat yang keluar bisa langsung sambil bergeser ya. Salah satu musisi Solo juga, seniman Solo juga, dan ada beberapa yang kenal beliau selain sebagai seniman karena Fajar Merah ini juga anak kedua dari Biji Bukul dan juga dimana di sini beliau membuat karya dengan menggabungkan musik dan seniman dari audio, visual dan juga tulisan. Untuk audio ataupun tema yang dibawakan dari Fajar Merah ini membawakan tema tentang Solo folk musik belum mati, atau sebenarnya dalam tanda kutip adalah Lokananta, yang dimana musik folk itu kan juga sering diartikan dalam musik rakyat. Lokananta pernah pada masanya menjadi pusat produksi dari musik-musik rakyat ataupun lagu-lagu daerah Indonesia. Kemudian kata belum mati ini menggambarkan bagaimana kondisi Lokananta dari tahun 1956 mencoba bertahan untuk bisa sampai saat ini. Gitu.
Dan untuk target besarnya lagi, untuk ruang pustaka Lokananta juga akan dijadikan sebagai pusat literasi musik Indonesia. Mungkin nanti kalau teman-teman pengen cari, boleh ada kekurangan dalam penyampaian informasi. Semoga tetap berkesan buat teman-teman semuanya dan Lokananta bisa direkomendasikan ke yang lainnya juga. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah berkunjung ke Galeri Lokananta dan maju terus produksi musik Indonesia. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.